Semoga anak-anakku tumbuh sehat. Semoga aku segera menemukan anak laki-lakiku. Adik kecil membawa adik perempuannya menunggu ibu di sini. Ingat, jangan sembarangan berlari. Harus mengawasi adik perempuan. Jangan berbicara dengan orang asing. Kalau ada apa-apa, hubungi aku kapan saja, nak cerdik. Halo, saya ingin menyalakan 2 lampu abadi untuk anak-anak saya. Semoga mereka tumbuh sehat dan baik. Usia dan jenis kelamin anak-anak. Shen Yunyou dan Shen Yunyang keduanya berusia 5 tahun. Nama orang tua, Ibu Shen Bingyan. Ayah. Bagaimana saya bisa yakin? Tidak ada ayah. Ibu, dokter sudah bilang kamu tidak sehat, tidak boleh banyak bergerak. Kamu tetap ingin ke gunung. Kamu pikir saya mau? Semua ini salahmu, tidak berusaha. Sudah hampir 30 tahun. Tidak punya anak satupun. Saya hanya bisa datang untuk berdoa kepada Buddha. Cepatlah menikah. Agar aku bisa punya cucu emas. Hal ini tidak bisa terburu-buru. Saat kecil, kamu hanya tubuh yang lemah. Aku membiarkanmu menjalani pelatihan. Bukan berarti kamu benar-benar harus menjadi biksu. Bertahun-tahun hidup sederhana. Tidak ada hewan peliharaan betina di sampingmu. Aku bisa tidak buru-buru. Ah, jangan sampai tubuh ini berkarat karena menunggu terlalu lama. Kamu pergi saja, aku masuk sendiri. Naik. Sudah selesai, selamat malam. Ada orang datang. Bodhisattva, Bodhisattva. Aku adalah keturunan tunggal keluarga Gu selama 18 generasi. Jangan sampai terputus di sini. Tolong, berikan aku seorang cucu emas. Halo, nenek. 2, aduh. Tulangnya menunjukkan tanda. Ada orang datang. Bodhisattva, oh Bodhisattva. Cucu emas. Cucu laki-laki, aduh. Bodhisattva menampakkan diri. Nenek baik-baik saja, sayang kecil. Mami, Mami. Kalian berdua ngapain di sini? Tidak ngapain-ngapain, tidak ngapain. Kalau begitu, ayo kita pergi. Ayo, sayang kecil, sampai jumpa nenek, sampai jumpa nenek. Sampai jumpa. Penampilan kecil ini persis seperti waktu Sihang kecil. Cepat panggil orang. Panggil orang, nyonya tua. Ini untuk membuat tes DNA untuk tuan muda. Dia pergi ya. Ayo pulang, ayo pulang. Adik kecil, mau makan apa? Mau makan apa? Mami, aku ingin makan sate. Aku juga ingin makan. Baiklah, Mami traktir hari ini. Mau makan apa? Aku ingin makan sate kambing. Tambahkan jagung juga. Guru Wang. Mama sayang, anak-anak harus melunasi uang sekolah semester lalu pada akhir bulan. Kalau tidak, mereka hanya bisa dikeluarkan dari sekolah. Anda tenang saja. Saya pasti akan mencari cara untuk membayar uang sekolahnya. Tidak punya uang tapi masih mau makan barbeque. Jangan sebut saya ibu. Ibu. Tiba-tiba saya merasa kenyang dan tidak ingin makan lagi.
Aku punya cara. Lihat. Ini ibu dari adik perempuanmu, ini milikmu. Tutup matamu dulu. Tarik napas dalam-dalam. Makan satu gigitan besar lagi, pasti sembuh. Wah, harum sekali. Ini sate kambing. Mami, itu milikmu apa? Saya punya perut babi. Saya punya sosis panggang besar. Anak kecil, di mana orang tuamu? Makanlah. Ada apa? Mau uang ya? Mau nipu uang ya? Apa maksudnya? Jelas-jelas itu kakakmu yang menendang bola dan mengenai anak perempuan saya. Sekarang tangannya terluka. Kamu harus membawanya ke rumah sakit. Hanya kena sedikit saja, sembuh sendiri. Lihat penampilanmu yang miskin. Mungkin kamu mau memeras uang dengan anak ini. Kamu ngomong apa sih? Bahkan tidak rela membelikan anaknya sate. Mungkin kamu bukan ibu kandung anak itu. Dulu aku dengar akhir-akhir ini banyak orang yang melakukan kejahatan. Itu pasti para janda tua. Kamu tidak boleh ngomongin mamiku. Anak ini kasihan sekali. Ngomong sama penjual liar. Kalau tidak, lapor polisi saja. Aku tidak punya waktu buat main permainan tangkap pencuri dengan kalian. Jangan pergi. Jauhkan tangan kotormu. Tidak apa-apa. Dengarkan. Dia bilang dia baik-baik saja. Adik saya sama sekali tidak menyentuh dia. Kamu tidak boleh pergi. Kamu tidak bosan apa? Cuma mau uang kan? Kamu ini barang ruginya. Balik nanti aku hitung lagi. Editor jangan menangis. Sudahlah, lebih penting aku pergi ke dokter. Xiao Bei, sayang, Mama akan segera membawamu ke rumah sakit. Apa yang terjadi, Mama? Tiba-tiba kenapa ke rumah sakit? Segera pergi, Feng Jie. Ma, kamu ngapain sih? Aku cucu emasmu. Bergantung padamu sudah tidak bisa. Aku hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Ayo bergerak. Laporannya sudah keluar. Gimana? Gimana? Cepat tunjukkan padaku. Parentes langsung, aduh. Aku punya cucu emas. Meskipun tidak terlalu serius, tapi anak-anak sedang dalam masa pertumbuhan. Pertumbuhan tulang mereka tidak baik. Ini akan berpengaruh sangat besar di masa depan. Selain pengobatan harian yang normal, kalian sebaiknya datang ke rumah sakit untuk pemeriksaan tambahan. Dokter, berapa biaya untuk melakukan lampiran? Semua totalnya sekitar 3-40 ribu. Begitu mahal? Ini berhubungan dengan perkembangan anak di masa depan. Uang ini tidak bisa dihemat. Sepertinya saya harus bekerja lebih banyak. Baik, terima kasih dokter. Ayo kita pergi. Mama, kita kehabisan uangnya. Diam. Tenang saja, Mama akan menghasilkan uang. Apakah nanti akan banyak uang? Tentu saja. Bisa nggak aku dibelikan makanan enak? Tentu saja bisa. Kalian berdua, pergi saja, nak. Mama, aku lihat kamu ingin cucu sampai gila. Ya, cari saja anak kecil di jalan untuk menyelamatkan cucu emasmu. Lihat saja sendiri. Ini adalah 2 cucu saya. Tapi keluarga kita kan hanya mewariskan 1 keturunan selama 18 generasi. Mungkin ketulusan saya telah menggerakkan bodhisattva. Hahaha. Lagu baru saya. Di mana Jim Sen saya? Nyonya memberi saya perintah mati. Agar saya pasti menyelesaikan urusan ini. Kakak, tolong kasihanilah saya. Jangan biarkan saya sulit untuk menjelaskan. Kita sudah bersaudara bertahun-tahun. Kau selalu memberitahuku, bukan? Itu ada sedikit masalah. Kalau tidak, tanyakan padaku, ya. Aku akan cari dokter untukmu agar kamu sembuh. Siapa bilang aku punya masalah? Tenang saja.
Gadis ini sudah aku atur semuanya. Kalau bisa, biarkan dia melahirkan keturunannya. Tak akan pernah mengganggu lagi. (1206) Dan jangan lupa, ya. (1206) Tanda nomor 8. Cepat cari orang itu untukku. Seperti apa penampilan si kecil tuan muda dan nyonya kecil? Benang emas. Sayang. Ah. Sayang. 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 Salah orang. Maaf ya. Gila, di siang bolong salah anak. Anak itu mirip sekali dengan kamu waktu kecil. Ini foto kamu waktu kecil. Kamu bawa foto ini untuk mencarinya. Ternyata apa ya? Lihat, lihat, lihat. Kalau sudah diambil, berarti anaknya hilang. Nilainya begitu tinggi. Tentu saja harus memperhatikan hal ini. Dapat hadiah 5 juta loh. 2 di depan itu. Anak itu jangan-jangan adalah Jin Zun dari keluarga gue ya. Sepertinya dia yang pergi. 5 juta? Oh tidak, desa militer. Sendirian di desa militer, aku bisa menemukan kalian. Apa yang kalian katakan? Kalian mau apa? Kami hanya melihat pengumuman pencarian orang dan datang untuk mencarinya. Tunjukkan foto itu padanya. Tunjukkan foto itu padanya. Ini juga bukan anakku. Memang tidak terlihat seperti itu. Tapi ada 5 juta yang hilang. Apa yang terjadi dengan paman itu? Bu, paman itu mungkin salah orang. Siapa yang menempelkan foto ini? Kenapa foto Chen Bin bisa ditempelkan di sini? Segera cabut foto ini. Mungkin saat mengambil foto bersama ada kesalahan. Aku akan cari orang untuk berkumpul sekarang. Industri? Industri. Kamu bilang cari anak buat apa? Kok malah tempelin fotoku? Dalam semalam, muncul belasan anak. Sekarang bahkan DNA pun harus antre. Kalau aku bisa bantu kamu cari anak, aku juga bisa dianggap berjasa. Kamu bilang hal serius. Kamu minta aku untuk memeriksa, dan aku sudah memeriksanya. Lalu, bagaimana hasilnya? Kamu begitu yakin anak ini adalah anaknya. Dulu dia bilang padaku bahwa kamu sama sekali tidak menyentuhnya. Lalu bagaimana bisa tiba-tiba muncul 2 anak? Apakah aku menyentuhnya? Aku sendiri tidak tahu. Mungkin itu anakmu dengan orang lain. Aku hanya berhubungan dengannya. Seorang diri. Boleh? Aku akan telepon dia. Sakit tidak? Halo. Halo? Ini dari lembaga pelatihan anak bayi Jia-Jia. Bolehkah saya tahu apakah Anda? Sekarang ini banyak sekali telepon penjualan. Ayo pergi. Kita pergi tidur dulu ya. Ayo. Gimana?
Gak ada yang angkat. Kalau begitu telepon lagi saja. Bro, aku sudah telepon puluhan kali. Mungkin sekarang dia sudah menikah. Lagi pula, telepon malam-malam seperti ini memang kurang sopan. HMPH, sekarang kamu sudah jadi orang yang terhormat ya. Saya tidak peduli metode apa yang kamu gunakan, segera hubungi dia. Kalau dia benar-benar menikah, anak saya pasti akan menderita bersamanya. Baiklah, saya akan mengirimkan pesan dan langsung mengatur pertemuan. Setuju. Lupakan, berikan saja kontaknya padaku, saya yang akan mengurusnya. Baik. Mama, kenapa hari ini Xiao Bei tidak datang menonton pertunjukan aku? Xiao Bei di rumah sakit melakukan pemeriksaan, dia tidak bisa datang. Xiao Bao, tunggu sebentar ya. Mama akan merekam semua pertunjukanmu. Nanti akan kubawa pulang untuk ditunjukkan kepada Xiao Bei. Oke. Baik, kamu tunggu aku lambat banget. Kalau begitu, kamu mau menonton pertunjukan aku. Waktuku sangat berharga. Mana sempat main rumah-rumahan sama kamu gak gugup. Gak gugup, adik kecil memang patuh. Ah, sial banget. Pagi-pagi sudah ketemu pembawa sial. Bangun dong, Ham. Sekarang penipu sudah merajalela seperti ini ya. Sepertinya sekolah itu penipu. Kok kamu? Tagihan terakhir belum aku selesaikan denganmu. Sekarang berani datang cari masalah lagi. Lucu, jelas-jelas kamu yang sengaja cari masalah. Semua cepat lihat sini. Kita ini bisa dibilang taman kanak-kanak bangsawannya. Sekarang zaman sudah berani penipu masuk sekolah. Ini terlalu tidak bertanggung jawab. Ini bukan Ibu Xiao Bao. Anak ini biasanya cukup baik. Bagaimana bisa jadi penipu? Kamu ini terpengaruh oleh angin buruk. Apakah kalian mengerti apa itu mengenal orang? Wajahnya mungkin dikenal, tapi hatinya tidak, atasan. Dia yang menyuruh putrinya bersepeda di depan adikku dan sengaja jatuh. Dia menipu saya dengan jumlah uang yang besar. Mama Xiao Bao adalah seorang ibu tunggal. Seorang wanita mengurus 2 anak. Dengar-dengar biaya sekolah. Sampai sekarang belum dibayar. Tak heran. Makanya dia mau menggunakan anaknya sendiri untuk mencari perhatian. Kalau begitu, aku juga bukan orang yang tidak pengertian. Asal kamu minta maaf di depan semua orang. Akui bahwa kamu penipu. Uang itu aku anggap sebagai bantuan pengemis. Padahal itu kakakmu yang menendang bola dan menyentuh anak perempuanku. Uang itu juga untuk mengganti biaya pengobatan anakku. Kamu yang harus minta maaf. Dengarkan ini. Minta uang dan malah berani merasa benar. Benar-benar tak tahu malu. Ya, miskin itu tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah miskin tapi hati tidak baik. Biasanya kelihatan baik-baik saja. Aku sudah melakukan hal yang sedikit ini. Jangan bilang mamaku penipu. Atasan tidak benar, bawahan pun miring. Ibu seperti ini bisa melahirkan apa yang baik. Anak-anak kita setiap hari bersama teman-teman seperti ini. Bola bersama. Akan dibawa ke jalan yang salah suatu hari nanti. Benar? Tidak boleh membiarkan mereka tetap di sini. Membahayakan anak-anak kita. Wang Yi, itu kamu. Mereka tidak pantas tinggal di sini. Keluarkan mereka dari sini. Keluar. Keluar, jangan ganggu ibuku, cepat keluar. Mami Xiao Bao. Xiao Bao. Mami Xiao Bao. Apakah Anda ingin saya memberitahu kepala sekolah untuk memberikan tempat yang bagus untuk Anda? Tidak perlu. Saya hanya ingin datang sebagai orang tua biasa. Untuk melihat wasiat anak-anak. Anak-anak nanti pulang. Aku pasti tidak akan absen lagi. Setiap pengalaman pertumbuhan mereka. Mana mungkin sofa sehebat itu? Kupikir kamu berbohong lagi. Tolong bantu aku. Tolong anakku. Jangan buru-buru dulu. Aku akan cari kunci cadangan. Tidak sempat lagi.
Apa yang terjadi ini anakku? Dia punya mobil, hampir tidak bisa bertahan. Xiao Bao. Xiao Bao. Xiao Bao. Ini kepala sekolah. Xiao Bao, sebentar lagi akan baik-baik saja. Bro, jangan sampai lehermu tertutup rapat seperti ini. Mereka ini cuma cari perhatian. Kamu mau apa? Mau jadi teh? Kamu bilang apa? Kamu berani mukul aku. Benar-benar, kamu tahu siapa aku? Bahkan kalau kamu adalah raja tertinggi sekalipun. Melukai anakku, aku pasti akan melawan. Ibu Xiao Bao, tenangkan dulu. Kita bawa anaknya segera ke rumah sakit. Untuk diperiksa dulu. Kalau guru berani menyakiti anakku, ye gen lagi. Aku tidak akan memaafkanmu. Xiao Bao, jangan takut. Ibu akan membawamu ke rumah sakit. Sekarang sulit untuk naik taksi, saya akan mengantar kalian. Kakak nomor 4. Jangan khawatir, obat asma sangat efektif. Saya sudah mengandalkannya sejak kecil untuk bertahan hidup. Kamu juga punya asma. Warisan keluarga. Tapi anak sekecil ini bisa terkena asma. Dokter bilang memang begitu. Obat itu berapa harganya? Nanti saya transfer. Maaf ya, itu tidak apa-apa. Lain kali saya transfer ke kamu. Anakmu berapa tahun? 5 tahun? Kenapa? Iya. Apakah kamu mau menjadi asistennya? Syaratnya, kamu lihat. Aku bukan orang yang kamu pikirkan. Aku, Nona, kamu salah paham. Beberapa waktu yang lalu, Direktur Gu menyadari bahwa dia juga memiliki anak kembar. Mereka juga berusia 15 tahun, jadi aku minta kamu jadi asistennya. Hanya ingin berkonsultasi tentang pengalaman membesarkan anak. Benar, Pak Gu? Rumahmu juga punya bayi kembar laki-laki dan perempuan. Apa maksudnya juga? Apa tidak? Sebenarnya itu adalah kembar 3. Tapi sekarang hanya mereka berdua yang tersisa, kakak dan adik. Anakmu pasti tidak semanis anakku. Bukan begitu. Jangan buru-buru, aku tunjukkan fotonya. Kita sudah sampai di rumah sakit. Apa itu? Saya sudah membayar uangnya. Ini tanda terimanya. Terima kasih, Tuan Gu. Aku akan segera mengembalikan uang itu padamu. Tentang yang kamu bilang mau aku jadi asisten tadi. Asalkan kamu setuju. Besok aku bisa mulai kerja. Gaji 50.000, oke aku terima. Berikan padaku. Anggap saja ini latihan awal bagaimana menjadi ayah. Ayah? Lihatlah betapa pedulinya ayah terhadap anaknya. Kalau kamu lihat lagi, pasti cuma main game. Anakmu cukup tampan. Love friend on. Dasar anak tidak berbakti. Kapan kamu bisa menemukan cucuku yang emas?
Saya mau terima telepon sebentar. Kakak, kakak. Kakak, pelan-pelan ya. Terima kasih, kakak. Xiao Bei, pelan-pelan, jangan sampai jatuh. Saya sudah mengirim orang ke sini. Makanan tidak boleh dimakan sembarangan, mengerti? Tapi saya khawatir dengan kakak. Jangan terburu-buru, cari lagi. Saya tidak peduli, kamu harus pergi mencarinya segera. Baiklah. Ibu Ah. Xiao Bei. Perawat Liu, benar-benar merepotkanmu. Masih harus mengantarnya sendiri. Tidak apa-apa, saya permisi dulu ya. Ayo pergi main dengan kakak. Sesuai perintahmu. Aku sudah memeriksa kuil pada hari itu. Dan mengecek daftar yang berhubungan dengan Ming. Di dalamnya memang ada seorang ibu. Yang membela kedua anaknya yang dibully. Dan daftar itu sepertinya memang pasangan. Ah, itu mereka. Ada apa? Putra mahkota? Saya sudah menghubungi putrinya. Kakak, kamu benar-benar hebat. Saya mau stiker berwarna pink itu. Kakak, apakah kamu sudah mendengarnya? Silakan, khusus untuk Nona Shen. Halo, saya adalah utusan khusus dari Tuan Gu. Pak Gu. Kenapa begitu tegang? Hari pertama kerja. Langsung diberitahu untuk lapor di depan mall. Kalau kamu, apa tidak tegang? Saya adalah asisten khusus Pak Gu. Tolong, Pak Gu, izinkan saya mengatur kamu untuk masuk kerja besok. Besok pagi jam 10.30. Silakan datang tepat waktu ke Tianhang Plaza untuk bertemu dengan manajer Gu. Jangan terlambat, itu akan dihitung sebagai absensi. Baik. Manajer Gu, saya tidak menerima perawatan. Terlalu indah untuk diharapkan. Selamat pagi, Manajer Gu. Anak usia 5 tahun butuh apa saja. Pakaian sebaiknya pilih yang 100% katun. Mereka aktif sekali. Bahannya katun murni nyaman dan menyerap keringat. Kalau mainan, anak laki-laki suka transformer. Mobil-mobilan dan Lego, misalnya. Kalau anak perempuan, biasanya boneka. Buka dan dekorasi seperti rumah-rumahan. Oh iya. Materialnya harus dipilih dengan baik. Jangan sampai membeli yang beracun. Sudah dengar semuanya. Singkirkan yang tidak memenuhi standar. Sisanya, pakaian dan mainan yang sesuai kebutuhan anak usia 5 tahun. Laporkan semuanya. Seandainya ayah Xiao Bao dan Xiao Bei juga menyayangi mereka seperti Pak Gu, pasti bagus sekali. Ayah anakmu itu orang seperti apa? Di dunia ini pasti tidak ada ibu yang lebih baik dariku. Tidak ada ayah. Ah, aku pasti akan mengatur dengan baik hubungan antara pekerjaan dan keluarga. Kamu adalah ibu yang sangat hebat. Ibuku juga membesarkanku sendirian. Ini adalah hadiah untuk anak-anak.
Terima kasih. Ah, tunggu aku sebentar. Dua ini bayar sendiri ya. Anak kita seumuran dan sama-sama kembar Bay Girl. Aku sebagai tantenya harus menyiapkan hadiah juga. Kalau begitu aku ucapkan terima kasih atas nama anak-anak ya. Hati-hati. Pak Lu, apakah Anda baik-baik saja? Saya pergi ke toilet sebentar. Baju ini milik saya. Maaf, Nona. Baju ini sudah dibeli oleh pelanggan lain. Tidak ada yang bisa merebut baju saya. Bagaimana kalau Anda melihat baju lain? Saya akan memberikan diskon untuk Anda. Saya mau yang ini. Ada apa? Nona ini tertarik dengan pakaian yang baru saja Anda beli. HMPH, penipu, ternyata kamu ya. Sepertinya, kamu masih belum bisa berperilaku seperti manusia normal. Kurangi omong kosong. Lihat saja, hari ini aku akan menghancurkan mulutmu. Kakak Sihan. Kamu memanggilku apa? Kakak Sihan, aku tidak sengaja. Cuhu Fei Fei. Tuan Gu. Aku sudah bilang padamu. Kita ini sebenarnya belum akrab. Belum sampai pada tingkat bisa saling menyebut saudara. Kalau kamu lagi-lagi tidak punya batasan, aku tidak akan segan lagi. Ternyata dia cuma seorang green tea yang berhayal. Penipu brengsek, jauhi kasihanku. Nona Shen adalah asisten baru yang aku sewa. Tolong hormati aku juga. Kak Sihan. Wanita ini benar-benar penipu yang suka menempel dan menipu. Jadi, apakah kamu meragukan kreativitas bosmu? Jangan-jangan kamu meragukan pandangan bosmu. Bukan begitu maksudku, Guzong. Baiklah, aku tidak datang untuk berdebat hari ini. Aku datang untuk berbelanja. Aku memberi waktu 10 detik untuk menghilang dari pandanganku. Kakak Sihan, kenapa kamu berbelanja dengan wanita ini? Dia benar-benar penipu. Lalu, maaf ya, Pak Gu. Cuma minta maaf saja cukup. Apakah aku ini alat yang murah? Kalau perlu, aku traktir makan, ya. Sepakat. Tapi aku harus dulu menerima gaji. Uang 50.000 sudah masuk rekening. Apakah ini cara penipuan baru? Gaji asisten Shen bulan ini sudah masuk. Silakan periksa. Tapi saya baru bekerja 1 hari. Ini adalah model kerja grup cerita kami. Terima kasih. Kepala Gu. Apa yang dikatakan Pak Gu? Dia bilang terima kasih. Oh, ingatkan dia untuk tidak lupa mengajak bos makan. Oh iya, jangan bilang kalau itu dari saya ya. Aduh, bodoh sekali, biar saya yang melakukannya. Kamu seharusnya mengajak Pak Gu makan. Dia orangnya baik dan tampan. Kamu harus berterima kasih padanya dengan baik. Sialan, ini direkam. Apakah ponselmu rusak atau bagaimana? Pangeran, anak perempuan saya yang dulu akan bertemu besok. Harus datang ya. Pak Gu. Ini adalah kehidupan sehari-hari anak usia 5 tahun yang Anda minta. Saya sudah mengelompoknya. Dan menyusun beberapa hal yang perlu diperhatikan. Lihat saja, taruh di sana ya.
Oh, benar. Aku hari ini tidak bisa makan bersamamu. Ah, kapan kita janjian makan? Jam berapa? Aku kebetulan hari ini cukup sibuk. Kalau begitu, kita janjian lagi di lain waktu. Ya. Kamu bilang, wanita ini sebenarnya siapa sih? Bikin saya menunggu begitu lama. Dia bilang harus menidurkan anak dulu baru bisa keluar. Lagi pula dia adalah seorang ibu. Kamu juga harus mengerti. Kenapa dia tidak membawa anaknya keluar? Apa dia benar-benar ingin mengandalkan anaknya? Soal itu saya tidak tahu. Jika memang begitu, lalu kenapa dia tidak langsung memberitahumu dulu? Kamu sudah mencarinya selama bertahun-tahun baru dia keluar. Ini juga tidak masuk akal. Sudahlah, nanti dia datang, tanyakan saja langsung. Aku kirim pesan lagi untuk mendesak. Aku sudah di pintu, segera masuk. Itu kamu. Itu kamu. Bagus sekali. Pak Gu, kalian saling kenal. Kamu adalah ibu dari anakku, kan? Permisi, siapa di antara kalian Gu Sihang? Kamu. Aku adalah orang yang dulu berjanji akan memberimu anak. Apa? Semuanya adalah salah paham. Hei, kalau tidak segera, anjing jantan itu akan diberikan kepada orang lain. Jangan, jangan, saya segera datang. Ini sekarang. Sebenarnya ada apa sih? Kalian ngobrol dulu. Saya tidak akan mengganggu. Tunggu sebentar. Kamu mau kemana? Saya ada sedikit urusan. Tengah malam begini tidak di rumah menjaga anak. Pergi ke bar buat apa ada urusan serius? Maksudmu apa itu? Bukan ngomongin kamu. Si Xiao Shen itu. Kalau kamu ada urusan, kamu pergi dulu saja ya. Kalau begitu aku pergi dulu. Mari kita bicarakan hal serius. Katakan, kamu mau berapa? Kamu sedang ngomong apa? Jangan pura-pura, aku sudah tahu. Anakmu adalah anak yang dulu aku lahirkan. Sekarang aku ingin mereka pulang. Tentukan harganya. Berapapun aku akan bayar. Apa kamu gila? Orang kaya bisa sembuhin otak duluan. Gila. Tenang saja, temanku ini masih sangat penting. Dia sudah memimpin dan berhasil mencatatkan namamu. Setelah malam ini, aku akan memberimu uang kedua. Jika kamu bisa hamil dan melahirkan dengan lancar, akan ada uang lagi. Kamu yakin anak yang lahir tidak perlu aku tanggung, kan? Aku tidak ingin membawa beban di usia muda. Setelah anak lahir, itu sudah bukan urusanmu lagi. Saya bisa menjamin hal ini. HMPH, itu bagus. Kenapa belum datang juga? Sial, ternyata dia mengecewakan saya. Begitulah. Jadi maksudmu adalah, kau sama sekali tidak tidur dengannya di tahun itu. Tidak mungkin selesai berdebat, aku jelas. Lalu kenapa kamu tidak memberitahuku tentang hal ini? Bukankah aku takut kamu akan menarik kembali uang muka itu? Kalau kamu tidak mengaku pernah tidur denganku. Lalu anaknya. Bagaimana penjelasannya tentang anak itu? Kamu tidak akan berpikir bahwa aku seumur hidup ini tidak pernah bersentuhan dengan pria lain, kan? Jadi sebenarnya aku tidur dengan siapa hari itu? Hari ini kamu harus mengenal lingkungan dulu. Kerjakan pekerjaan ini dengan baik, tidak sulit kok. Tidak ada yang memperhatikan. Wah, malam-malam begini.
Tengah jalan ketemu gadis cantik. Hei, ini si bulatan hahaha. Berani kamu pukul aku. Inikah karyawan baik yang diam-diam kamu bawa keluar? Begini memperlakukan tamu. Maaf pak, dia baru datang jadi belum paham aturan. Cepat minta maaf sekarang juga. Padahal dia yang mengganggu saya. Kenapa saya harus minta maaf? Kalau harus minta maaf, ya minta maaf saja. Ngapain banyak omong begitu? Sudah paham belum? Pelanggan adalah raja. Kamu memang melayani tamumu seperti itu. Bukan salahku, kamu masih mau kerja atau tidak? Senjatamu lumayan keras juga. Sekarang aku berubah pikiran. Kamu tidak hanya harus berlutut dan minta maaf padaku. Harus malam ini juga. Layani aku dengan baik sepanjang malam. Ya. Kamu tidak tahu malu. Nenek buyutku menguasai seluruh industri hiburan. Kalau kamu bertingkah seenaknya, bukan cuma kamu. Aku juga yang kena masalah. Tapi aku ada pertandingan. Saya adalah bosmu. Saya memerintahkanmu untuk melakukan sesuai permintaan tamu. Kalau tidak, jangan bekerja di sini, saya yang jadi bosnya. Hei. Jadi bosnya. Kamu juga layak. Gaji 50.000 per bulan dari Pak Gu tidak cukup. Saya ini bukan untuk mencari uang sekolah anak. Semakin banyak semakin baik. Kamu ini siapa sebenarnya? Kenapa ikut campur urusan orang? Gu Sihang. Kak Sing. Kamu memang perawat terbaik di kota Ming. Perawat Hang. Barusan kamu ingin asistennya saya berlutut dan minta maaf pada kamu. Anda salah dengar tentang industri ini. Saya yang harus meminta maaf kepada asistennya. Semua salah saya yang tidak mengenali orang besar. Saya minum beberapa gelas susu kerbau. Saya jadi tidak bisa membedakan timur, selatan, barat, utara. Tolong ampunilah nyawaku ini, Tuan. Bos. Saya akan teguh menjaga kepentingan karyawan perusahaan ini. Kalau dia membalas dendam padamu, bagaimana? Ada cahaya jalan yang benar dari industri ini yang membuktikannya. Bagaimana mungkin? Iya kan? Industri ini? Haha. Saya sih nggak masalah. Tergantung niat asisten saya. Kali ini saya akan maafkan kamu dulu. Kalau sampai saya tahu lagi, kamu tidak memiliki niat baik terhadap gadis-gadis lain. Hati-hati. Putus hubungan. Hari ini aku bantu kamu sekali lagi. Apa kamu harus mentraktirku makan? Sudah larut malam, restoran sudah tutup, ke rumahmu saja. Apa itu nyaman? Ayo pergi. Mommy. Mommy. Kamu nakal kecil. Kenapa belum tidur? Aku khawatir ada monster. Jadi aku menyamar sebagai Raja Singa untuk melindungi adik perempuan. Anak kecil kita, Xiao Bao, adalah kakak tertua yang paling jujur. Mami, dia siapa? Dia adalah bos Mami. Halo, Paman Bos. Kamu duduk dulu, aku pergi merebus air dan memasak mie, ya. Paman Bos, silakan minum teh. Terima kasih, Raja Kerasakti. Paman Bos, kalau sudah minum airku, harus menaikkan gaji Mami. Kau ini, nak. Ini bukan yang aku ajarkan. Baiklah, sayang, cepat tidur. Paman Bos, tugas melindungi ibu diserahkan padamu. Paman Bos, siap. Tuan Gu, pasti kamu adalah ayah yang baik. Sayang sekali. Anak itu belum ditemukan. Kenapa belum juga ditemukan? Kembar laki-laki dan perempuan tidak sering ditemui. Ada petunjuk apa? Saat ini hanya tahu namanya adalah Shen. Saat ini hanya tahu namanya adalah Shen Sui ke Aile. Maaf ya, Tuan Gu. Di rumah tinggal ini saja, tidak ada lagi yang tersisa. Ini mie ternak yang pernah aku makan. Kamu nggak perlu memaksakan pujian. Aku. Lihat ini, aku akan ambilkan satu mangkuk lagi untukmu. Aku bantu ya. Kamu nggak apa-apa, Pak Gu? Tidak apa-apa. Kalau begitu, kamu lepaskan saja,
Aku bantu cuci. Kamu yakin kalau nggak dicuci sekarang nanti nggak hilang nodanya? Baiklah. Aku tidak merasa malu sama sekali. Kamu yang hanya penonton masih merasa malu. Aku tidak. Pertama. 1. Aku pergi mencuci pakaian. Dengan tubuh sebaik ini, tidak mencicipi sedikit saja rasanya sayang. Shen Bingyan, kamu sudah menjadi ibu dari 2 anak. Bagaimana bisa begitu tergila-gila? Ah, apa yang sedang aku pikirkannya? Kemeja sudah aku keringkan untukmu. Kalau kita berandai-andai saja, kalau dia bisa jadi ayah dari si kecil, juga tidak masalah. Sudah selesai, Xiao Bei. Sekarang tunggu di sini dengan baik. Aku pergi panggil ibu sekarang, mau jemput kamu, oke. Aku adalah ayam goreng. Nyonya tua, Anda tidak boleh makan lagi. Potongan terakhir, potongan terakhir. Kalau Pagu tahu, setiap bulan bawa Anda ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Semuanya hanya untuk diam-diam makan ayam goreng. Kalau tidak dibuka, aku tidak haus. Aku, cucu kakek yang cerewet, tidak bisa menemukannya. Aku mau makan sesuatu yang enak, tidak apa-apa kan? Wah, harum sekali. Siapa itu? Nyonya, bagaimana kabarmu? Kamu bagaimana? Xiao Bei. Jinsen, Ibu Jinsen, Kakak Jinsen. Xiao Bei tidak patuh. Lari-lari lagi. Adik bukan nakal, adik cuma ingin makan ayam goreng. Mama baik akan membawamu makan ayam goreng. Nyonya tua, apa kabar? Segera tutup rumah sakit. Aku melihat cucuku sendiri. Sayang, segera libur musim dingin. Sudah pikir mau pergi kemana bermain? Aku ingin pergi naik karusel. Sangat kekanak-kanakan, kamu mau kemana bermain? Aku mau naik kapal besar untuk melihat lumba-lumba. Xiao Bei juga mau naik kapal besar untuk melihat lumba-lumba. Mama, kapal besar itu pasti mahal, kan? Kita mungkin tidak mampu naik kapal besar. Uang untuk 2 tiket anak-anak seharusnya cukup. Tenang saja, Xiao Bao, Mama punya uang, Mama mampu. Akan aku bawa kalian naik kapal besar. Hidup Mama. Benar-benar tidak berguna. Rumah sakit ini sebesar ini. Kalian begitu banyak tapi masih tidak bisa menemukan 2 anak itu. Nyonya tua, ada kabar belum? Memang ada pasien kecil bernama Shen Yunyo di rumah sakit. Sedang melakukan terapi fisik. Coba cek alamat rumah keluarga yang terdaftar di rumah sakit. Segera siapkan mobil. Cucuku yang tercinta. Cucuku yang tercinta ada di mana ya? Nyonya tua, ini adalah kepala rumah ini. Apakah di rumah ini tinggal sepasang anak kembar?
Saya sudah tinggal di sini selama 5 tahun. Tidak pernah mendengar tentang anak kembar apapun. Tapi saat saya datang ke sini, saya mendengar bahwa putrinya hamil. Tapi apakah itu kembar satu jantan satu betina? Saya tidak tahu. Kamu tahu tidak, pemilik sebelumnya pindah kemana? Saya tidak tahu itu. Tapi anaknya itu seorang penjudi. Dulu dia menjual rumah ini dengan harga murah. Karena harus membayar utang. Anak perempuan itu malah lebih malang. Katanya sudah dijodohkan dengan keluarga kaya. Tapi akhirnya dia hamil anak orang lain. Jadi pertunangannya dibatalkan. Aduh cucuku tersayang. Mami, kamu benar-benar tidak ikut kami. Mami masih harus kerja. Jadi tidak bisa ikut kalian. Kalian harus mendengarkan kata-kata guru dengan baik. Bersikap baiklah kepada teman-teman di camp musim panas, mengerti? Baik. Oke, Xiao Bao, ayo kita naik mobil, ya. Xiao Bao harus menjaga adik dengan baik, ya. Xiao Bei harus mendengarkan kata-kata kakak. Mami akan menunggu kalian kembali. Baiklah, selamat tinggal, selamat tinggal. Cucuku yang tercinta. Kalian di mana? Bodhisattva? Oh Bodhisattva. Tolong buka mata, ya. Tunjukkan jalan bagi kami yang tersesat. Agar cucuku cepat pulang. Ah, Bodhisattva, beliau sangat sibuk. Lagi pula kapan kita punya waktu setiap kali mereka datang ke rumah kita? Tahu tidak? Sudah ditemukan? Sudah ditemukan. Kakek kecil dan nona kecil sudah ditemukan. Mereka naik kapal ke kota es untuk berwisata. Mereka akan kembali dalam beberapa hari. Apakah ini pasti? Ini benar-benar daftar perjalanan mereka. Benar-benar cucu besar saya. Ya. Siapa bilang Bodhisattva hanya peduli pada keluarga Gu? King, sekarang pergi ke kuil atas nama tuan muda dan nona kecil. Memberikan sumbangan 1 juta untuk dupa Bodhisattva. Adalah hari ini ada kabar baik di perusahaan. Kau belum tahu. Cucu emas keluarga Gu sudah ditemukan. Tuan Gu dan anak-anaknya hampir pulang ke rumah. Ya, dan Pak Gu memberikan bonus kepada kami semua. Sebesar 10.000 yuan. Anak Pak Gu ditemukan. Apakah aku akan kehilangan pekerjaanku? Anak kakak Sihan juga ditemukan. Kamu nanti tidak akan bisa lagi memanfaatkan anak untuk mendekati dia. Rencana beberapa orang mungkin akan gagal total. Apakah saya dekat dengannya atau tidak? Tidak akan mempengaruhi kebenciannya terhadap omonganmu. Saya dan kakak Sihan sudah tumbuh bersama sejak kecil. Keluarga kami adalah teman lama. Dan saya pernah menyelamatkan nyawanya. Posisi nyonya muda Gu akan menjadi milik saya pada akhirnya. Baiklah, semoga kamu sukses. Semoga kamu bahagia. Kenapa Pak Gu terlihat panik? Kakak Siha, Pak Gu, saya dengar anak-anak sudah ditemukan. Itu sangat bagus. Ayo pergi menjemput anak-anak. Saya ingin mereka melihatmu secepatnya. Pak Gu, dia berhak apa? Diamlah. Ada apa dengan Xiao Bei? Apa yang terjadi? Ada apa ini? Kapten Gu dan anak kecil mereka mengalami kecelakaan kapal. Aku ada urusan mendesak. Apa yang terjadi dengan Mami Xiao Bei? Ada apa ini? Ada apa ini? Kapten Gu dan anak kecil mereka mengalami kecelakaan kapal. Aku ada urusan mendesak. Lihat apakah Pak Gu mengalami masalah. Hei, kalian lihat. Baru saja berita melaporkan ada sebuah kapal penumpang. Apakah ini kapal yang dulu mereka buat waktu kecil? No wonder Pak Gu begitu cemas. Semoga tidak terjadi apa-apa. Sepertinya kecelakaan ini cukup serius. Takutnya ini pertanda buruk. Jadi, apakah bonus kita ini sudah hilang? Ayo pergi.
Ini mungkin adalah sebuah kesempatan. Bagaimana denganmu? Nyonya tua pingsan saat melihat berita. Dokter bilang ini masalah jantung yang sudah lama. Sudah dijadwalkan operasi besok. Cucuku yang tercinta. Ibu, 4 baris. Bagaimana keadaan cucu emasku? Aduh, dosa. Ya ampun, benar-benar dosa. Aku dari keluarga Gu, 18 generasi hanya 1 keturunan. 2 cucu emas yang sangat aku perjuangkan. Aku belum sempat memanjakan mereka dengan baik. Kenapa sampai hilang begitu saja? Mama, dokter bilang kamu tidak boleh terlalu emosional. Cucu saya sudah tiada. Aku hidup ini sudah tidak ada artinya lagi. Dokter bilang kamu tidak boleh terlalu emosional. Nona Ju, kamu tidak boleh masuk. Nona Ju, kamu tidak boleh masuk. Kamu datang untuk apa? Aku dengar Bibi dirawat di rumah sakit. Sengaja datang untuk menjenguk. Chu Fei Fei, kamu cukup santai ya? Bukankah aku juga khawatir sama Bibi? Makanya aku izin dari kantor dan sengaja datang. Fei Fei juga niat baik kok. Kamu jangan ngomong kasar sama aku. Tuan Gu, ini adalah pemberitahuan tentang operasi Nyonya besok. Saya harap kamu bisa memastikannya secara langsung. Ah, kenapa golongan darahnya sama dengan Lele? Di seluruh negeri, hanya ada 1 orang dengan golongan darah seperti ini dari 80.000 orang. Terlalu hebat, ya? Kamu sedang apa? Tidak ada apa-apa. Ada kotoran di bajumu, aku sudah membuangnya. Jadi, Bibi, Anda akan menjalani operasi besok. Saya tidak akan mengganggu Anda beristirahat. Kakak Sihang. Kalau begitu, saya pergi dulu. Ah, dokter. Permisi, apakah rumah sakit ini bisa melakukan tes paternitas? Bilang saja. Sebelum pergi, asisten Shen mengirim pesan bahwa dia ingin mengundurkan diri. Kamu bilang gaji yang kamu kirimkan padanya akan dicari cara untuk dikembalikan kepadamu. Kenapa sepertinya anak itu yang mengalami masalah? Sudah. Terima kasih sudah repot-repot datang. Sama-sama, tidak perlu berterima kasih. Aku dan Xiao Bei sudah lama saling kenal. Hanya sedikit bantuan saja. Kasihan sekali anak ini. Luka yang sebelumnya belum sembuh. Sekarang jatuh lagi. Kamu harus lebih hati-hati. Kalau tidak, pemulihannya bisa buruk, bahkan bisa jadi cacat. Saya sudah mengundurkan diri baru-baru ini. Akan menemani dia dengan baik. Ngomong-ngomong, kedua anak ini benar-benar beruntung. Dengar-dengar sebelumnya kapal pesiar yang mereka rencanakan tenggelam. Tidak ada yang selamat. Mengingat kejadian itu saja sudah membuatku ketakutan. Ibu. Ada apa? Ibu. Ada apa dengan Xiao Bei? Ibu Xiao Bei sudah datang. Tadi waktu Xiao Bei turun dari mobil. Tidak. Hati-hati tersandung. Lalu kepalanya terbentur lengan. Sepertinya tidak bisa ikut berkemah kali ini. Mami, Xiao Bei sakit. Xiao Bei, sayang, jangan takut. Mami akan membawamu ke rumah sakit. Kalau kalian tidak pergi, uangnya tidak akan dikembalikan. Ini bisa dibilang keberuntungan di tengah kesialan. Ya, siaran cepat ini. Saya adalah CEO cerita tentang orang terkaya Gusi. Pasangan kembar laki-laki dan perempuan. Dikonfirmasi meninggal dalam kecelakaan kapal baru-baru ini. Diketahui, anaknya hilang. Halo, Pak Lu. Ayo, tamu, mari minum bersama. Ayo, beri aku dengan baik.
Minumlah lebih banyak. Industri, aku tahu kamu merasa sedih. Tapi kalau kamu terus seperti ini, selain merusak tubuhmu sendiri, apalagi yang bisa kamu lakukan? Lebih baik kamu pikirkan dengan lapang. Nikmati hidup selagi bisa. Bang Hang, kalau bisa menciptakan keajaiban seperti 6 tahun lalu, itu bagus. Kalau tidak, ya sudah, setidaknya sudah senang dulu. Ayo, Bang Hang, minum dulu, ayolah. Aduh. Hei, kamu siapa? Hei, saya asisten Pak Gu. Permisi, dia sekarang di mana? Kamu asisten industri, kan? Dia sudah minum terlalu banyak di sini. Kamu bisa datang menjemputnya sebentar lagi. Aku akan mengirimkan alamatnya nanti. Kamu asisten Shen, kan? Ya, kita masih harus buru-buru ke acara berikutnya. Dia sudah aku serahkan padamu, ya baik. Pak Gu, apa Anda baik-baik saja? Kak Zu tidak mau minum. Pak Gu, itu saya. Yang menahan diri itu saya. Tunggu sebentar ya. Minum air dulu. Pak Gu, anak saya sudah tiada. Anakku sudah tiada. Mami, Mami, bukankah itu Paman Bos? Kenapa Paman Bos? Paman tidak enak badan. Kalian cepat minggir, Mami akan meletakkannya di sofa. Baik. Mami akan mengambilkan segelas air untuk Paman. Kalian diam ya. Tolong jaga Paman dengan baik, ya. Paman, apakah kamu haus? Paman, apakah kamu merasa panas? Biarkan aku mengusapmu sebentar. Apakah kalian adalah harta kariku? Selalu harus. Mereka adalah anak-anakmu. Mereka adalah anak-anakmu. Lagi pula dia juga sudah mabuk. Anggap saja itu Hong Meng juga tidak apa-apa. Hahaha. 你是否曾看见那天那夜好宝贝，那在耳边许下的誓言，已经随流星消失在天边。 Bagus kan? Aku bawa anak ke rumah sakit untuk perawatan. Di meja ada sarapan, aku makan dulu sebelum pergi. Ternyata itu cuma mimpi. Baiklah, aku akan pastikan kamu tenang. Aku pasti akan mengantar kakak Sising pulang dengan selamat. Asisten yang bodoh ini bicara terlalu banyak. Benar-benar menyebalkan. Ini kok bisa ada di sini? Aku tidak setuju dengan mimpi Hengge yang kamu maksud.
HMPH. Hanya bermodalkan anak, kamu mau naik ke posisi atas. Bisa tidak? Ada yang besar, mau terima atau tidak? Kakak Sihan. Kenapa kamu? Qin Yang. Kintes ada urusan. Jadi dia minta aku menjemputmu. Kakak Sihan. Kenapa kamu keluar dari rumah asisten Shen? Apa aku perlu izin darimu untuk melakukan ini? Aku tidak bermaksud seperti itu. Kakak Sihuan, kamu mau kemana? Aku pulang sendiri naik taksi. Nona Chu, hasil pemeriksaan ringan yang Anda lakukan di rumah sakit kami terakhir kali sudah kami kirimkan kepada Anda. Silakan periksa. Haha. Sungguh, ini adalah bantuan dari langit. Kamu ambil gambar, aku ambil gambar. Jangan datang dan berhenti. Ibu, ada apa? Cari aku. Dengar-dengar kamu meninggalkan Fei Fei dan pergi sendiri. Ratu Ibu, jangan salahkan Gege Sihan. Ibu, ini anak siapa? Lele adalah adik Fei Fei. Usia kita sama seumur hidup. Aduh cucu emasku. Ibu, dokter sudah bilang. Anda baru saja operasi, jangan terlalu emosional. Kamu ini memang tidak bisa diandalkan. Kalau saja cucu emasku ditemukan lebih cepat. Kondisi seperti sekarang tidak akan terjadi. Bibi, jangan sedih. Sampai sejauh ini, ada beberapa hal yang harus saya katakan. Sebenarnya, Lele bukan adik saya. Dia adalah anak saya dan kakak Sihan, benar kan? Chu Fei, kamu ngomong apa sih? Ini hasil laporan tes DNA kamu dan Lele. Kamu lihat sendiri deh. Bagaimana mungkin ini terjadi? Ini anak saya, jelas-jelas adalah anak kembar. Dan ibu dari anak saya ini. Dua anak itu seharusnya juga milik saya. Apa yang terjadi? Sebenarnya dulu saya melahirkan 13 bayi kembar. Hanya 2 anak yang lahir. Saat baru lahir mereka hilang. Selama ini saya terus mencari mereka. Tapi tidak pernah berhasil. Hingga cerita itu memuat pengumuman pencarian orang. Anak-anak Malangku itu baru saja lahir tidak lama lalu diculik. Mereka bahkan belum merasakan kasih sayang ibu. Kau sudah tahu sejak awal aku punya anak dari si Sihang. Kenapa tidak bilang dari dulu? Aku tahu kakak Sihang tidak mencintaiku. Makanya aku tidak pernah bilang. Aku tidak ingin kalian menganggap aku laki-laki. Memaksa Gojia. Sampai bibimu jatuh sakit karena 2 anak itu. Tak kunjung sembuh. Aku tahu aku tidak bisa terus seperti ini. Tidak benar. Tes DNA bisa membuktikan. Anak ini tidak mungkin anakku. Kalau kamu tidak percaya, aku bisa minta dokter untuk menguji lagi di tempat. Kiao, panggilkan dokter ke sini. Bagaimana? Selamat, nenek tua. Anak ini memang anak kandung dari General Gu. Lele, ayo sini. Hehe. Fei Fei. Ternyata Lele adalah anakmu dengan Sihang. Kenapa dia memanggilmu kakak perempuan? Dulu aku melahirkan tanpa menikah. Aku takut Lele akan diejek orang. Jadi aku mencatat Lele atas nama ibuku. Anak baik, kamu juga sudah berjuang keras. Karena sudah begini keadaannya. Keluarga Gu juga tidak akan tinggal diam. Sihang. Nanti kita adakan pesta pertunangan untuk Fei Fei. Nanti juga kita adakan pesta perpisahan yang meriah untuk Lele. Bibi, orang tua saya masih di luar negeri. Ini tidak perlu buru-buru. Kalau kalian tidak buru-buru, aku yang buru-buru. 2 cucu emasku sudah tidak ada. Lele tidak mungkin lagi terlantar di luar sana. Ibu, cucu ini harus kau akui. Aku tidak peduli. Tapi menantu perempuan ini aku pasti tidak akan terima.
Brengsek. Apa salahnya Fei Fei? Dulu kalau bukan karena Fei Fei, kau sudah mati di gunung. Orang yang tidak tahu berterima kasih. Dulu itu salahku. Apapun kompensasi yang dia minta, akan saya berikan. Tapi saya hanya akan menikahi orang yang ingin saya nikahi. Ibu, saya takut. Tidak usah takut, nenek akan memelukmu. Ibu negara. Jangan salahkan Kakasihan juga. Kalau penipu itu terlalu licik. Menipu Kakasihan sampai putus asa. Orang yang kamu suka adalah penipu yang menabrak Fei Fei. Dia bukan penipu. Kamu tidak perlu membela dia. Aku sudah dengar dari Fei Fei sejak lama. Orang yang bisa memanfaatkan anak sendiri untuk menipu. Jenis orang seperti ini tidak pantas masuk ke keluargaku. Aku bilang, ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Dia sudah cukup. Mulai sekarang aku tidak ingin mendengar lagi tentang orang ini. Kalau tidak, keluarlah dari rumah ini. Kamu siap-siap dulu. Nanti uruskan pesta pertunangan untuk Fei Fei. Mau makan di rumah yuk. Xiao Bao mau makan apa? Ya. Mama, Mama. Mama, bangunlah. Mama, bangunlah. Mama. Sayang. Sayang, jangan takut. Ada Mama di sini. Sayang, kalian tidur lagi dulu. Pura-pura tidur. Oke. Kakak sudah menghubungi. Pembeli seharusnya akan datang sebentar lagi. Ini bukan pesanan yang ditentukan oleh klien. Mereka hanya bilang untuk membuat ibu dan anak ini. Kamu tidak bilang bagaimana cara menanganinya. Bos menerima pesanan dari sana. Menjual anak itu sama dengan berapa banyak keuntungan yang didapat. Kamu tidak paham apa-apa? Oh, bos kita memang pintar. Tapi bagaimana cara menanganinya wanita ini? Cantik sekali. Tentu saja kita berdua yang harus menikmatinya dulu. Kenapa bengong? Tangkap dia, jangan lari. Sayang, cepat tolong ambilkan tali. Jangan lari. Xiao Bao, cepat lari. Xiao Bao. Tolong, ibu, tolong. Kenapa kamu di sini? Jangan sakiti anakku. Saudariku yang baik. Kamu tidak berpikir aku adalah 6 kepala, kan? Hancur. Tidak mau berkelahi lagi. Halo, ada yang besar. Mencari sampai ke ujung dunia pun tak akan ketemu. Aku tanpa perasaan. Ayah anak itu kaya. Asal kamu lepas. Dia akan beri berapapun uang yang kamu mau. Tolong jangan menyakiti anak. Asal kamu izinkan aku menelepon. Saya jamin akan mendapatkan uang itu untukmu. Bos, biarkan dia telepon saja. Siapa tahu ada uangnya. Kalian bertiga di sini. Saya pasti tidak akan kabur. Lagi pula, kalau saya telepon juga tidak akan rugi apa-apa. Kalau saya tidak dapat uangnya, kalian masih sempat bertindak lagi kok. Buka speaker. Berani ngomong lain, aku akan bunuh dia. Halo Wu Zihang. Aku butuh uang. Halo. Gu Xihao. Aku butuh uang. Berapa banyak? 2 juta. Jika menurutmu itu terlalu banyak, baiklah. Kapan ada? Semakin cepat semakin baik. Kamu datang sendiri. Kirimkan alamatnya padaku. Aku akan segera sampai.
Kianyang, siapkan 2 juta tunai untuk saya secepat mungkin. Sekarang juga. Kalau kamu bilang dari awal ayah anak ini sekaya ini, saya juga nggak akan bawa anak bungsumu itu. Kamu bilang apa? Kamu yakin nggak ada masalah? Ini semua anak dari adik perempuan saya. Tenang saja. Baik, kalau begitu ambil. Yang paling pinggir itu. Aku kasih harga paket untukmu. Curi saja kalau mau. Kau kira aku ini lembaga amal? Satu saja tidak ada diskon. Uangnya sudah masuk ke rekeningmu. Terima kasih, Nona Ju. Ibu, urusan anak sudah beres. Katakan saja itu anak Anda. Harta musim panas harus milik kita berdua, ibu dan anak. Shen Fei, kamu bawa anakku kemana? Sudah bertahun-tahun. Aku mana tahu. Sudahlah, urusan lama biarlah berlalu. Kedepannya, kamu tetap adik yang baik untuk kakak. Apa yang kamu katakan itu semua adalah mertua. Dulu demi membantumu melunasi utang judi. Aku menjual rumah yang diberikan ayah kepadaku. Aku bahkan menjual anakku. Sekarang kamu merasa aku menikah dengan suami yang kaya. Jadi kamu datang untuk mengakuiku. Guru. Shi Xiao, jangan terlalu jelek tampilannya. Berani-beraninya kamu merusak uang besar milikku. Gimana? Gak apa-apa kan? Ada yang terluka nggak? Aku baik-baik saja. Cepat pergi selamatkan anak itu. Inikah calon suami kita yang selama ini nggak pernah kita temui? Uang sudah aku berikan padamu. Lepaskan istri dan anakku. Sabar, adik ipar. Masih ada urusan yang harus aku hitung denganmu. Aku cuma punya satu adik perempuan. Sejak kecil. Kau bawa dia pergi tanpa penjelasan. Sebagai kakak, hatiku tidak enak. Kau harus menggantinya dengan baik. Shen Fei, jangan serakah. Kau mau berapa? 5 juta. Kalau aku tidak memberimu, maka kalian jangan berharap. Baik, aku akan cepat beri. Kita bisa pergi sekarang, kan? Sayang, semuanya sudah baik. Terima kasih atas bantuanmu hari ini, Pak Gu. Kita berdua nggak perlu ngomong soal itu. Ada apa? Anak ini siapa? Aku sebenarnya kenapa? Apa mereka juga hampir naik kapal itu? Kapal yang kecelakaan itu? Iya. Apakah Anda punya anak lain? Ada satu lagi. Tapi dia langsung dijual oleh kakakku saat baru lahir. Benar? Itu memang benar. Apa maksudnya benar? Kalau ditutup mata, mereka adalah anakku. Shen Fei tidak mengejar. Pak Kuo, Anda tidak perlu berakting lagi. Kamu lihat, ketiga dari kita benar-benar seperti Gunung Fuji, kan? Dulu kamu perhatikan. Kenapa mereka bisa mirip sekali dengan anak-anak? Bapak Gu, meskipun mereka sedikit mirip dengan kamu, tapi
Xiao Bao dan Xiao Bei pasti bukan anakmu. Kenapa? Kita pergi ke sana bicara. Sakit parah? Kamu sakit ya? Apa kamu yang membuat peri itu pergi? Kamu anak haram hasil ngambil. Keluarga Shen sudah membesarkanmu bertahun-tahun. Kalau kekurangan uang, ambil sedikit beasiswa untukmu itu sudah wajar. Bukan kamu yang teriak-teriak. Kamu tahu itu uang kuliah semester depan saya kan? Bagaimanapun, kamu kerja di banyak tempat. Kalau begitu, kita kan bisa saling menutupi, kan? Kalau tidak, kamu bukan manusia. Tentang keluarga Wang Lawu. Perkawinan mereka sudah ditentukan. Bulan depan dia akan dibawa pulang. Untuk mengurus pernikahan. Kalau kamu sampai memukulnya sampai rusak, lalu bagaimana saya harus menjelaskannya? Berapa banyak mahar? 100.000 yuan. Karena tidak ada pilihan. Saya juga harus menikmati penderitaan agar hidup ini tidak sia-sia. Pergi. Apakah di tempat kalian ada pria yang berkualitas? Pintu ganda dan 8 otot perut. Yang kondisinya bagus dan teknisnya juga bagus. Kamu sekarang harus pergi ke pesta dansanya dia. Pergi ke keluarga Shen-nya dia. Jadi maksudmu ayah dari anak itu adalah seorang gigolo? Kalau begitu kenapa dulu kamu tidak menggugurkan anak itu? Waktu itu aku berpikir, meski tanpa Wang Lao, ibuku juga akan mencari lebih banyak Zhang Lao untukku. Liu Lao, lebih baik langsung memanfaatkan anak-anak. Memutuskan harapan mereka. Orang-orang itu hanya perlu tahu bahwa aku pernah punya anak. Mereka pasti tidak akan lagi punya niat menikahiku. Orang yang benar-benar mencintaimu tidak akan peduli hal-hal seperti ini. Oh, iya? Hotel mana yang kamu kunjungi waktu itu? Sudah lama banget, aku juga nggak tahu. Kalau begitu, bawalah anak itu bersamamu. Ayo kita lakukan tes paternitas. Tuan Gu, saya mengerti perasaanmu. Baru saja kehilangan anak kandung pasti sulit diterima. Tapi Xiao Bao dan Xiao Bei benar-benar tidak mungkin anakmu. Kenapa tidak mungkin? Kecuali kalau kamu adalah... Aha, aku. Kalau benar-benar bisa membuktikan mereka adalah darah dagingku. Kalau jadi bebek, ya sudah, aku terima saja. Saudaraku, ada yang mengganggu istri dan anakku. Tolong bantu selesaikan. Ayo pergi. Hei, Bu. Shen Bingyuan kali ini benar-benar naik pangkat. Katanya dia bos besar bernama Gu Sihang. Kelihatannya dia cukup royal. Kita akan hidup enak nih. Maksudnya apa? Kalian ini teman dari jalan mana? Teman. Kalian mau ngapain? Jangan salah paham, kami bukan perampok. Kami hanya mengambil kembali apa yang menjadi milik kami. Mau apa ini? Saudara, apakah ada kesalahpahaman? Ayo pergi.
Ah, maksudnya apa? Lepaskan saya. Ibu, kenapa kita harus ke rumah sakit lagi? Iya, Mami. Tangan Xiao Bei baru saja diobati. Dan aku juga tidak mengalami asma. Kenapa kita harus ke rumah sakit? Sayang, kita ke sini untuk menemani paman. Apakah paman sakit? Iya, paman sakit. Paman, tolong ulurkan tanganmu. Bayi tahu sakit itu menyakitkan. Tapi setelah makan permen, tidak sakit lagi. Sayang. Terima kasih. Tuan Gu, hasil pemeriksaan Anda sudah keluar. Tuan Gu, hasil pemeriksaan Anda sudah keluar. Jangan terlalu sedih ya. Tuan Gu, anak itu benar-benar anak saya. Xiao Bao, Xiao Bei benar-benar anak saya. Aku benar-benar menjadi ayah. Bagaimana? Bagaimana? Mama, bos, paman, semuanya sakit parah. Mereka semua menjadi gila. Bagaimana bisa? Bukankah aku? Aku jelas hanya bersama yang itu saja. Kamu tidak akan. Benarkah pernah jadi Abao? Kamu mau bilang apa sih? Aku jelas cuma sama pria itu. Mungkinkah aku salah? Masuk kamar atau apa? Jangan lupa nomor kamar 1206. Maksudmu adalah, pria malam itu adalah kamu. Ayah dari anak itu. Juga wanitamu. Ini sudah tertulis hitam di atas putih, belum tentu bisa direbut. Ini benar-benar hasil terbaik. Aku tidak berpikir begitu. Aku tidak berpikir begitu. Tuan Gu, Xiao Bao dan Xiao Bei meskipun juga anakmu. Tapi aku tidak ingin mereka menjadi pengganti. Anakmu yang sudah meninggal. Maksudmu apa? Mereka sebenarnya lahir dalam keadaan yang tidak normal. Benar. Bagi kamu itu sebuah kecelakaan. Tapi bagi aku, mereka adalah segalanya. Tuan Gu, jika darah dagingmu masih ada, apakah kamu masih akan mencarinya? Kamu salah paham. Apa nama lengkap Xiao Bao Xiao Bei? Shen Yunyang Shen Yunyo. Itu benar. Anak yang selalu dicari keluarga saya adalah mereka. Anak yang ada di kapal saat lahir itu adalah... Keberuntungan besar sekali. Tuan, belakangan ini pasti ada kabar bahagia di rumah, ya? Iya, anak saya akan bertunangan. Calon menantumu pasti orang yang bijaksana dan baik. Dia dan anakmu memang jodoh yang serasi. Nanti pasti akan dikaruniai banyak anak dan cucu. Penuh dengan bintang keberuntungan. Tuan, Anda memang beruntung sekali. Terima kasih, Master. Fei Fei, apakah kamu sudah mendengarnya? Kedepannya, kita akan mengandalkanmu untuk keluarga Gu, Ibu. Aku harus segera menghubungi perusahaan pernikahan. Acara pertunanganmu dengan si Hang harus segera diurus. Ha. Ha. Hahaha.
Bos bilang silakan melayani diri sendiri. Ibu bilang kelihatan agak bodoh. Nanti tidak boleh panggil paman lagi. Harus panggil ayah. Ibu, kita masih mau main rumah-rumahan, kan? Bukan main rumah-rumahan lagi. Bos pamannya. Benar-benar ayahmu sangat baik. Aku punya ayah. Ayah. Ada apa? Bisakah kamu membantu aku menemukan anak yang dulu dijual kakakku? Xiao Bei, pergi dulu bermain dengan kakakmu ya. Kenapa pangeran sudah ditemukan? Uangnya juga sudah diambil kembali tanpa kurang 1 sen pun. Apakah harus dibawa ke kantor polisi? Tidak perlu, tunggu saya datang saja. Ada apa? Saya keluar sebentar. Ini adalah urusan yang rumit. Bagaimana kamu menemukan dia? Kamu tidak benar-benar berpikir saya adalah orang yang memberikan orang lain beberapa juta dan tetap diam, kan? Dalam drama pendek, semua keluarga dominan seperti itu, kan? Nanti, fokus di rumah saja mengurus anak-anak. Kurangi main ponsel. Aku pasang pelacak di koper dia. Kenapa tidak lapor polisi? Belum waktunya. Aku harus buat dia bayar hutangmu satu persatu. Harus dilunasi semuanya. Soal anak itu, kamu tidak perlu khawatir. Kamu tahu di mana dia. Itulah dia. Orang yang dulu datang padamu untuk membeli anak. Apakah juga dia? Bicara. Iya, memang dia. Ayah Nona Chu mencari selingkuhan. Takut harta keluarga diambil orang luar. Maka dia menjual anak untuk ibunya. Saat itu adik perempuanku baru saja melahirkan bayi kembar 3. Aku berpikir untuk membantu mewujudkannya. Sialan kamu. Berani kamu berbuat begitu. Aku tidak tahu apakah itu anakmu. Tolong ampun, tolong ampun. Aku bisa memaafkanmu. Terima kasih, terima kasih. Jangan terburu-buru dulu. Telepon dia. Aku tidak membiarkanmu membuat kesalahan. Nona Chu. Bukankah aku bilang jangan telepon aku? Orangnya sekarang ada di tanganku. Tapi harganya harus dinego lagi. Bukankah sudah disepakati 1 juta? Harga dasar. Awalnya penculikan saja sudah cukup berat. Sekarang aku disuruh membunuh orang. Hanya 1 juta, mau aku dan teman-teman melarikan diri dari segalanya. Kurang sedikit, kan? Lagi pula, dulu kau yang buatku kehilangan semua anakku. Kamu yakin bisa menyelesaikan orang itu dengan bersih? Percaya saja. Aku tambahkan lagi 1 juta untukmu. Sudah direkam semua. Tidak ada yang terlewat. Lapor polisi. Industri. Kamu tidak bisa seperti ini. Industri, kamu tadi janji akan menyelamatkan aku. Percayalah, masuk ke dalam akan lebih aman daripada sekarang. Permisi, apakah di sini ada bos bernama Gu Sihang? Halo, ada urusan dengan bos Gu kami. Xiao Fei bilang bos besar itu memang CEO Gu Si. Sekarang benar-benar untung besar. Saya adalah ibu mertua bos Gu kalian. Cepat panggil dia datang ke sini untuk bertemu aku. Mertua dari Direktur Gu. Bukankah itu ibu dari asisten Chu? Hari ini hari pertunangan Direktur Gu dan asisten Chu. Kenapa dia malah datang ke sini? Dengar-dengar dia selalu di luar negeri.
Mungkin baru pulang ke negara ini dan tidak tahu situasinya. Bisa jadi. Kalau begitu, kita tidak boleh meremehkan dia. Saya akan mengirimkan mobil untuk Anda ke sini. Datang lebih awal tidak sebaik datang tepat waktu. Baik. Ah, ada apa? Tidak bagus. Tidak. Bagus. Mama sangat cantik. Ibu, kamu adalah wanita tercantik di dunia. Kalian berdua memang tukang puji. Hari ini terlihat sangat resmi. Kamu belum bilang mau kemana. Kalau sudah pergi, kamu akan tahu. Gu Sihang ini. Bukankah sebelumnya bilang suka asisten baru di kantor? Kenapa tiba-tiba bertunangan dengan orang lain? Ini belum tentu maksud Nyonya Gu, loh. Dan katanya, anak asisten Chu itu adalah Gu Sihang. Dunia orang kaya memang kacau. Lalu bagaimana dengan asisten baru itu? Lalu mau bagaimana? Ya sabar saja. Paling tidak, di depan Nyonya, tampilkan wajah yang baik. Di belakang, ya pelihara saja. Keluarga Gu bukan tidak mampu membayar uang ini. Tapi bahkan tidak bisa mengurus selingkuhan kecil. Belum menikah saja. Sudah membiarkan suaminya di luar sana. Setelah Hulai menikah. Apakah aku masih bisa duduk dengan tenang sebagai mertua? Ah, kau kesini. Nona, kau di sampingku. Di mana kakak Sihang? Kenapa dia belum datang? Bos Gu sudah dalam perjalanan. Dia seharusnya segera tiba. Baiklah, berani sekali menggoda menantuku. Hari ini, aku akan mengajarkanmu bagaimana menjadi orang yang baik, atas nama ibumu. Astaga, siapa perempuan desa ini? Begitu angkuh. Sepertinya datang untuk menangkap selingkuh anak perempuan. Siapapun dia, tidak usah peduli. Ada gajah gratis, kenapa tidak? Betul, kamu ini dari mana jadi ibu-ibu cerewet? Cepat lepaskan. Jinyang, Jinyang. Kamu sedang melakukan apa? Bibi. Ada apa ini? Ibuku tidak tahu dari mana datangnya wanita kasar itu. Datang untuk mengacaukan pesta pertunangan aku dan Kak Sihan. Ini jelas tidak menghormati keluarga Gu. Omong kosong. Jelas ini pesta pertunangan putriku dan menantuku. Kamu pelakor. Malahan menuduh orang jahat. Siapa putrimu? Putriku. Dia adalah cinta sejati CEO Gu. Shen Bingyan. Buka matamu lebar-lebar dan lihat dengan baik. Hari ini sebenarnya siapa yang mengadakan pesta pertunangan? Tidak mungkin. Putriku sendiri adalah seorang penipu. Masih punya muka datang berantem di rumah orang. Benar-benar atasan tidak benar, bawahan pun berantakan. Kamu bilang siapa yang mau mati? Hari ini adalah hari bahagia besar keluargaku. Bagaimana bisa kamu berbuat onar seperti ini? Kinyang, bawa dia keluar untukku. Lepaskan aku. Hei, lepaskan aku. Lepaskan aku, ular prajurit Yan. Kamu di mana, ular prajurit Yan? Biarkan aku yang memutuskan. Sakit, Yan An. Lepaskan aku. Apa kamu hanya akan diam melihat mereka menganiaya aku? Ah, bisakah aku makan melon dengan tenang? Sudah kenyang? 1. Tuan Shenbing, bukankah Anda sudah? Siapa nama keluargamu? Bome. Sihang, sebenarnya kamu ingin melakukan apa? Bawa aku ke pesta pertunanganmu dengan Chu Feifei. Apa maksudmu, Tuan Gu? Yahuhuhuhu. Sederhana saja, aku akan buat suasana kacau. Aku bersedia ikut terlibat dalam hal ini.
Hari ini aku akan mengajarkanmu dengan baik, sebagai ibu, bagaimana menjadi orang yang baik. Ibu aku datang. Ibumu pergi lihat sendiri. Orang jahat punya ibu jahat. Aku tidak keberatan. Lihat dulu yang menyakitkan hati. Nona Chu. Ini gaya terbaru dari pekan mode mana lagi ya? Cukup unik, Shen Bingyan. Aku sudah bilang kan, anak perempuanku adalah cinta sejati dari tuanku. Jangan sembarangan berteriak. 6 tahun yang lalu kami sudah memutuskan hubungan ibu dan anak. Kamu lupa. Mencemaskan kamu naik ke pohon tinggi dan lupa sama ibu. Percaya atau tidak, aku suruh kakakmu mengurusimu. Baiklah. Tapi dia baru saja karena menculik anak-anak, penculikan dan pemerasan, percobaan pembunuhan, ditangkap dengan beberapa tuduhan. Mungkin harus menunggu 10 atau 8 tahun. Baru bisa membantumu membalas dendam. Kamu bajingan yang tidak tahu berterima kasih ini. Jauhkan dari istriku. Qingyang, kenapa masih diam saja? Astaga, saya tidak salah dengar, kan? Tadi, apakah Pak Gu memanggil istri? Iya. Hari ini kan adalah pesta pertunangan dia dengan asisten Chu. Ini memanggil orang lain istri di depan orang yang bersangkutan. Dia keterlaluan, ya. Chu Feifei baru saja dipukuli oleh wanita desa itu sampai seperti ini. Sekarang dia dihina di depan umum. Sangat memalukan, ya. Iya, iya. Bibi. Bu Xihao, kamu sebenarnya mau apa? Mari saya perkenalkan secara resmi. Shen Bingyan, istri saya Gu Xihang. Mari saya perkenalkan secara resmi. Shen Bingyan, istri saya Gu Xihang. Ibu dari anak saya. Xihang. Kamu ngomong apa sih? Orang sekarang ada di tangan saya. Harga harus dinegosiasikan lagi. Bukankah sudah disepakati 1 juta? Harga awal sewa tanah. Kasus penculikan ini sudah berakhir di Nakamura. Sekarang kamu suruh aku membunuh orang. Dengan 1 juta, kamu mau aku dan saudara-saudaraku melarikan diri sampai mati. Diam, kamu yakin bisa membersihkan jejaknya? Tenang saja. Aku akan tambah 1 juta lagi untukmu. Gadis baik yang kamu lihat. Sebenarnya di balik layar dia adalah orang licik yang membunuh dengan tipu daya. Fei Fei. Ini benar-benar kamu yang lakukan. Aku melakukan ini hanya karena aku terlalu peduli pada Abang Xihang. Tidak rela dia ditipu oleh wanita hina itu. Aku melakukan ini. Mengatakannya demi kebaikannya. Juga demi kebaikan keluarga. Bu. Selama bertahun-tahun ini, orang tua selalu di luar negeri. Tak ada yang membela aku. Aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Kalau begitu, lele memang kamu yang membelinya. Bukan lele, dia adalah darah dagingku sendiri. Chu Feifei, masih keras kepala ya? Mau aku panggilkan dokter? Biarkan kamu melakukan tes paternitas dengan lele. Baik, saya mengakui. Lele memang saya beli. Tapi itu hanya karena dulu saya melihatnya di rumah sakit. Kasihan, baru lahir sudah ditinggalkan oleh ibunya. Saya berpikir jika anak ini dibeli oleh orang lain, pasti akan menderita. Aku tidak tega membelinya kembali. Anak baik yang membuatmu merasa tersinggung. Berkat kamu, aku cucu emas. Tidak sampai harus menderita begitu banyak di luar sana. Tapi ibu yang memarahi anak ini. Sanggup bahkan membuang darah daging sendiri. Orang seperti ini tidak pantas menjadi manusia. Mama, jangan sampai kamu tertipu oleh Chu Feifei. Yunyan adalah wanita yang aku percayai. Dia adalah ibu dari anakku. Anak apa? Selain lele, kamu punya anak lain. Sayang, datang menemui nenek.
Nenek, nenek, kita bertemu lagi. Apa sebenarnya yang terjadi dengan cucu emas ini? Bukankah cucu emasku sudah? Mereka seharusnya berada di kapal ini. Pasangan kekasih secara kebetulan selamat dari bencana. Aduh cucu emasku sayang. Semoga Bodhisattva melindungi. Benar-benar Bodhisattva yang melindungi. Hahaha. Ini tidak mungkin. Shen Bingyan itu hanya seorang penipu. Dia hanya ingin memanfaatkan anak untuk menikah dengan orang kaya. Dia sama seperti ibunya, seorang wanita materialistis. Chu Fei Fei, aku masih harus mengulang kata-kata yang sama beberapa kali. Nona Chu, sejak pertama kali bertemu, kamu sudah menuduh aku penipu. Kalau soal materialistis, aku ingin bertanya. Di mana aku menipumu? Justru kamu yang memancing orang tua sehingga hampir membuat Xiao Bao menderita asma. Bahkan membeli patung perunggu Sheng Fei untuk menculikku dan anakku. Dulu juga kamu yang mengambil anakku. Kalau begitu aku juga mau tanya. Apa yang kamu lakukan ini termasuk apa? Orang seperti ini seharusnya mati. Benar, bahkan anak kecil sekecil itu pun bisa dilukai. Ini terlalu berlebihan. Bukan aku. Aku bukan orang yang memarahi anak seperti dulu. Sudah memberitahu semuanya padaku. Kamu masih tidak mau jujur. Mau aku panggilkan dokter? Buat tes paternitas kamu dan Lele. Shen Bingyan, kau sialan. Tanganmu sangat bagus. Kehidupan keras seorang ibu tunggal. Ibuku adalah sabuk hitam taekwondo. Jadi, ingatkan aku nanti. Jangan buat ibumu marah ya. Chu Fei Fei, kami menerima laporan. Mengatakan bahwa kau diduga terlibat dalam pembunuhan berencana. Ayo ikut kami sebentar. Kak Zihan. Karena aku sudah memanggilmu. Maukah kamu memaafkanku sekali saja? Kamu pikir aku tidak tahu? Orang yang benar-benar menyelamatkanku bukan kamu. Sebenarnya, jika kamu tidak terlalu berlebihan, aku bisa terus mentolerirmu. Tapi kamu telah mengganggu orang yang seharusnya tidak kamu ganggu. Jangan salahkan aku. Sayang, apakah Bibi adalah mamaku? Akhirnya mamaku menemukanku. Bagus sekali, aku sudah punya mama. Lele, sayang, mama tidak menangis. Aduh, Xiao Shen. Peristiwa sebelumnya adalah salah pahamku terhadapmu. Sudah banyak penderitaan yang kamu alami. Benar-benar maafkan aku. Bu, jangan berkata seperti itu. Sekarang aku benar-benar ingin terbuka. Keluarga Jinsen sudah pulang ke rumah. Si Hao, nanti pilih hari yang baik dan beruntung. Agar urusan kalian berdua juga selesai. Lebih baik bertemu hari daripada menunggu hari yang baik. Pangeran, apa yang kau minta sudah aku selesaikan. Tunjukkanlah. Apakah kau mau menikah denganku? Aku mau. Baiklah, haha. Hahaha. Kau belum bilang padaku. Bagaimana ceritanya kau diselamatkan waktu kecil? Saat kecil, aku berlatih di kuil dengan mengenakan jubah. Digigit ular berbisa. Lalu diselamatkan oleh orang baik hati. Jadi Chu Fei Fei berbohong padamu bahwa dia yang menyelamatkanmu. Lalu bagaimana kamu tahu itu bukan dia?
Saat ini jangan bahas hal ini lagi, ya. Cepat bangun, cepat bangun. Tahan sebentar, kita akan sampai di rumah sakit segera. Ternyata selama ini adalah kamu.